Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya Nadia, inilah Blessing News. Puji Tuhan, mahasiswa dan mahasiswi STT Blessing Indonesia Makassar sedang memberkati daerahnya masing-masing. Banyak dari mereka yang membantu di bidang pertanian, perkebunan, belajar mengajar, bahkan melayani di gereja-gereja. Mereka mendapatkan beasiswa full studi dengan akomodasi, makan, dan tempat tinggal selama berada di Makassar. Terima kasih atas dukungan dan doa saudara selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi seluruh jemaat GBI Philadelphia Blessing Family yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya gereja Tuhan bangkit dan mengambil waktu untuk sungguh-sungguh berseru dan berdoa bagi kota, bangsa, dan dunia ini. Juga mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Karena itu, kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam gerakan doa berantai 24 jam, 1 jam per hari selama 90 hari. Yang dimulai pada tanggal 25 Maret sampai dengan 23 Juni 2020 di rumah masing-masing. Percayalah, Tuhan Yesus mendengar seruan doa umatnya dan segera memulihkan keadaan kita. Jangan lewatkan ibadah online kenaikan Tuhan Yesus bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Yusak Handoyo pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 melalui channel YouTube Media Pustaka Berkat. Dapat diakses sepanjang hari mulai pukul 7.30. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan sahabat saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita ada sampai sekarang ini. Kita percaya bahwa perlindungan penyertaan Tuhan itu nyata atas setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Percaya bahwa kita akan diangkat semakin naik dan tidak akan pernah turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, hampiri Dia dengan doa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami membuka hati, kami membuka hidup kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Diberkati kami yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya pada kami menyembah Tuhan. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, bahwa kami pada hari ini menyembah dan meninggikan Engkau.
Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat yang siap memuji dan meninggikan Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati kepada Yesus Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi banyak. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari dengan segenap hati, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan segenap hati, aku percaya, aku percaya berkat-Mu, alaya basyahadalah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, katakan bersama-sama, oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat kemurahan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari angkat tangan saudara, aku percaya, aku percaya
setiap kami. Kebajikan-Mu, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan-Mu, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan-Mu, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau, Yesus. Mari kita mulai sembah Tuhan. Mari kita mulai tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk disembah. Sebab Dia Allah yang layak untuk kami tinggikan. Kami muliakan, kami tinggikan. Mari kita sembah Dia, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang kudus, kekal selamanya. Ya Allah ya Masyahan, Allah ya Masih, ya Allah, ya Allah ya Masih, ya Allah. Yesus Tuhan, karena ya Masih, ya Allah, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, karena ya Masyahan, untuk selama-lamanya. Engkau yang bertata dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu besar. Kau yang layak ditinggikan. Nyanyikan haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Oh, Kau mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Amin. Kau yang layak kami tinggikan untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati angkat kedua tangan, nyanyikan haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya.
Yesus yang percaya dengan siap percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan kami Yesus Tuhan. Mari dengan iman katakan di hadapan Tuhan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Mari dengan hadapan Tuhan kita. Namanya Tuhan, oh menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, katakan Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Serukan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ada kesembuhan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Katakan haleluya. Mari bersama-sama dengan iman percaya. Katakan nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskan segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Angkat tangan bersama-sama serukan nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang mari bersama-sama di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Yesus. Yang percaya bersama Tuhan kita bisa katakan amin. Amin. Haleluya. Denganmu kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Serahkan amin. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama nyatakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan
denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai selama-lamanya. Amin. Kau yang berkuasa, percaya Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja kami selamanya. Mari sambil angkat kedua tangan, nyatakan Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Mari percaya sama-sama nyatakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Selamanya. Yesus Kau Raja yang berkuasa, yang percaya dengan sorak-sorak selamanya. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Percaya setiap hari kami mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Karena Engkaulah sumber mujizat itu Tuhan. Kiaralaya basyahana. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari datang kepada Tuhan. Setiap hari kami lihat kasih, kami lihat kuasa Tuhan, kami lihat pertolongan-Mu Tuhan. Kulihat kuasa Setiap hari, amin. kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari umat yang diberkati Tuhan, angkat tangan saudara, panggil namanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya segenap hati, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Mari bersama-sama panggil namanya Yesus Tuhan. Aralaya basyahana laya basri. Segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau
segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tetap Tuhan kami yang berdaulat, yang memegang kendali atas hidup kami semua. Engkau izinkan kami untuk masa-masa sulit ini, supaya Engkau membentuk hidup kami, makin cinta Tuhan, makin melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup kami yang ajaib dan luar biasa. Hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Shalom jemaat, dia kasih Tuhan, saya ingin menyapa dimanapun saudara berada sekali lagi. Dan kita bersyukur bahwa semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sehingga hari ini secara online kita bisa mengikuti ibadah minggu Philadelphia Blessing Family, saudara sekalian. Saya percaya saudara orang yang dipelihara Tuhan. Saya percaya bahwa saudara orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini yang akan mengubahkan hidup kita semua. Firman Tuhan hari ini akan memulihkan hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul krisis membentuk atau menghancurkan hidup Anda. Saudara sekalian, mari kita buka sama-sama dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4. Dan kemudian kita langsung lanjut ke ayat 24 saudara sekalian. Firman Tuhan katakan demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita sambung langsung ke ayat 24. Ketika tentara Yehuda sampai pada menara jaga di padang gurun dan mengamati tempat musuh, mereka melihat mayat-mayat musuh berserakan di tanah. Tidak seorang pun dari tentara musuh itu yang hidup. Saudara, sebuah krisis atau masalah dalam menghidupkan dalam hidup ini, apakah itu membentuk hidup seseorang ataupun bisa menghancurkan hidup seseorang? Saya percaya itu tergantung daripada sikap kita. Bagaimana kita melihat masalah tersebut. Dan bagaimana kita memberi respon yang tepat dari setiap krisis ataupun masalah tersebut. Demikian juga Yosafat. Mengalami masa-masa yang sulit pada waktu itu saudara sekalian. Ia diserang oleh Bani Moab, Bani Amon, Edom. Bahkan ada orang-orang Meunim saudara sekalian. Pasukan yang begitu besar jumlahnya dibandingkan dengan pasukan Yehuda pada waktu itu ada saudara sekalian. Dan di masa sulit itu akhirnya Yosafat bisa menang dengan cara yang ajaib dan unik. Yosafat tidak hancur tapi justru berkemenangan dalam hidupnya saudara sekalian. Saat ini kita menghadapi tantangan besar. Dan tantangan yang besar ini kita hadapi sangat nyata di depan kita. Masalah yang kita hadapi bukan sesuatu yang kecil. Yang bisa kita anggap remeh dan sebagainya. Karena virus COVID-19 ini tidak pandang bulu. Tidak peduli kaya miskin, pria wanita, atau dia orang kota, atau dia orang desa. Semua bisa terekspos atau bisa terpapar, terkena kepada ancaman ini saudara sekalian. Tapi selain itu, ada kecemasan, ketakutan yang menanti di depan kita ini semua saudara sekalian. Seperti adanya krisis ekonomi dunia global. Adanya bisnis yang semakin lesu, terpuruk saudara sekalian. Omset-omset menurun.
Bukan cuma 50%, bukan sampai 90%, bahkan ada yang sampai 0% pemasukan, saudara sekalian. Perusahaan-perusahaan kesulitan membayar gaji, gelombang PHK di mana-mana. Dan begitu sulit menghidupi orang-orang di mana kita bertanggung jawab seperti keluarga kita sendiri, saudara sekalian. Inilah kenyataan yang kita hadapi dan sedang kita hadapi, saudara sekalian. Ada krisis yang kita hadapi. Nah, saudara sekalian, hari ini mari kita belajar dari kehidupan Yosafat. Bagaimana ia tetap kuat dan bisa melewati di masa krisis ini, dan akhirnya ia bisa menang dalam kehidupannya, saudara. Hari ini saya mau share beberapa poin. Bagaimana supaya kita bisa tetap kuat dalam menghadapi masa krisis atau sulit ini, saudara sekalian. Yang pertama, ubah ketakutan kita menjadi kekuatan dengan percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca 2 Tawarik 20 ayat 3. Firman Tuhan katakan demikian. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara sekalian, di saat Yosafat mengalami ketakutan karena diserang dan dikepung oleh begitu banyak bangsa atau Bani Amon, Bani Moab, Bani Edom, dan orang-orang Meonim, saudara sekalian. Alkitab katakan ketika Yosafat menjadi takut, Alkitab tidak katakan bahwa ia mengumpulkan tentaranya dulu, tapi Alkitab mengatakan ia mencari Tuhan. Saudara, kalau kita mau jujur dalam melihat perkembangan situasi yang ada hari-hari ini, bohong kalau ada orang-orang yang berkata saya tidak takut. Dan saya mau berkata bahwa kita tidak perlu malu mengakui bahwa kita takut juga, ada rasa takut itu, saudara sekalian. Tidak perlu malu untuk jujur mengatakan bahwa kita cemas melihat keadaan atau berita-berita yang terjadi di sekitar kita, saudara sekalian. Jangan kita pura-pura kuat, atau saya mau katakan maaf sok kuat begitu, saudara. Tapi kita harus berani jujur bahwa hati kita diserang dengan kecemasan atau ketakutan. Justru ada yang salah dalam hidup kita kalau seseorang tidak pernah mengalami rasa takut atau ketakutan, saudara. Saudara, ketakutan adalah suatu sikap yang wajar dari manusia ketika berhadapan dengan sebuah ancaman, atau ketika berhadapan dengan sebuah kesulitan, atau ketika berhadapan dengan sebuah bahaya dalam kehidupannya. Dan Tuhan tidak mengutuknya, saudara sekalian. Di samping itu juga, Alkitab mencatat bukan cuma kita yang bisa merasakan ketakutan, tapi ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang pernah mengalami ketakutan tersebut. Ada saat di mana mereka dengan jujur berkata bahwa mereka mengalami ketakutan. Selain Raja Yosafat yang mengalami ketakutan, ada juga Nabi Elia yang pernah mengalami ketakutan. Bahkan sampai putus asa, saudara sekalian. Ada juga seorang raja yang lain yang pernah mengalami ketakutan dalam hidupnya. Kalau kita lihat baca dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ada saat-saat di mana Raja Daud mengalami ketakutan, saudara. Siapa bilang orang yang dipakai Tuhan tidak pernah mengalami ketakutan? Siapa bilang orang yang pernah mengalahkan Goliat, yang tidak pernah mengalami ketakutan dalam hidupnya? Daud menyatakan ketika ia takut, saudara, di saat itulah ia belajar percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, saudara sekalian. Jadi tidak ada yang salah dengan ketakutan. Namun Tuhan juga tidak ingin kita dilumpuhkan, ditaklukkan oleh ketakutan tersebut. Jangan ketakutan yang menguasai hidup kita. Saudara sekalian, kalau kita lihat, Yesus berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Kalau Anda baca Lukas pasal 5, Lukas pasal 12, Yohanes pasal 6, dan lain sebagainya. Setiap kali mengatakannya, Yesus menggunakan kata takut inilah bentuk kata kerja, yaitu present continuous tense, yang artinya takut yang berkelanjutan. Jangan takut yang berkelanjutan. Artinya begini, saudara. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka jangan terus-menerus takut dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita ditaklukkan dan dikuasai oleh ketakutan kita itu sendiri. Ubah rasa takut kita menjadi kekuatan dengan percaya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia yang berdaulat dalam hidup ini, saudara sekalian. Saudara, kenapa Alkitab mengajarkan agar kita jangan dikuasai oleh ketakutan, saudara? Karena Ayub 3 ayat 25 berkata demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku,
dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Sekarang ini saudara, ada orang saking khawatirnya, atau takutnya, atau cemasnya, maka baru batuk sedikit, sakit leher sedikit, karena mungkin salah makan, mungkin terlalu banyak makan gorengan, langsung berpikiran negatif, berpikiran yang rasa khawatir, takut, jangan-jangan saya kena virus corona ini. Inilah yang disebut dalam dunia medis, kita kenal dengan penyakit psikosomatik. Sakit karena faktor psikis, sakit karena kecemasan dan kekhawatiran, saudara sekalian. Kekhawatiran dan ketakutan kita justru yang akan melemahkan imun tubuh kita, saudara sekalian. Saudara, sekarang ini kita sangat lazim dengar istilah physical distancing atau social distancing. Himbauan untuk menjaga jarak satu sama lain. Tapi saya mau sampaikan, kita tidak boleh menjaga jarak dengan Tuhan. No distancing with God. Close with God, dekat sama Tuhan di masa-masa sulit ini, saudara sekalian. Oleh sebab itu, jangan terus melihat, mendengar hal-hal yang negatif terus, yang membuat Anda rasa cemas. Ubah, belajar untuk mendengar, melihat hal-hal yang positif juga, saudara sekalian. Karena benar firman Tuhan bilang, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Artinya ajar, firman Tuhan ajar itu melihat hal-hal yang baik juga. Membangkitkan iman kita, saudara sekalian. Hari-hari ini kita mendapatkan video-video, foto-foto yang berada di WA kita, media sosial, bagaimana orang-orang di seluruh dunia berdoa. Para dokter, ya bukan untuk sok-sokan, tapi saya tahu mereka ada rasa kekhawatiran karena mereka adalah orang-orang tim medis, para medis berada di garis depan. Mereka ada rasa takut, ada rasa khawatir, tapi di saat itu mereka berdoa, cari Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita lihat lagi, saudara sekalian, bagaimana hampir semua para polisi pun berdoa, para supir-supir truk pun berdoa, di mana-mana orang cari Tuhan, supaya apa? Ketakutan mereka diubahkan menjadi keberanian karena mereka percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudara sekalian, bagaimana tetap kuat di masa sulit ini. Yang pertama tadi, supaya kita ubah ketakutan kita menjadi percaya, menjadi berani karena kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam menghadapi masa krisis atau sulit ini? Ubah cara pandang yang negatif menjadi positif, saudara sekalian. Kalau kita baca 2 Tawarik 20 ayat 6 ayat 7, kisah daripada Yosafat tadi. Firman Tuhan katakan demikian. Dan berkatalah, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Anda lihat, saudara, Yosafat bisa melewati dan menang atas krisis ini karena ia mengubah cara pandang ia terhadap Tuhan. Ia terus mengingat kebaikan Tuhan. Ia terus mengingat kebesaran Tuhan dalam hidup dia. Ia tidak melihat musuh menyerang dengan tiba-tiba lalu berpikir, saya pasti kalah, saya pasti tidak mungkin menang dan sebagainya. Dan dia tidak menyalahkan Tuhan, saudara sekalian. Tapi kita melihat dia yakin pasti ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga kita harus percaya. Kita mengubah cara pandang kita percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita belajar untuk melihat bahwa lewat sebuah masalah atau sebuah krisis pasti ada hikmah, ada pasti kebaikan di balik semuanya itu, saudara sekalian. Kalau kita baca Roma 8 ayat 28, saudara sekalian, firman Tuhan katakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sering orang bertanya begini, saudara, kenapa ya orang yang baik atau orang yang beriman atau hamba Tuhan kok juga bisa kena virus ini, saudara? Bahkan ada yang sampai meninggal. Dan kita mulai mencari jawaban. Dan kita mulai menyalahkan orang yang meninggal tersebut. Bahkan kita mulai menyalahkan Tuhan, saudara sekalian. Saya mau katakan bahwa saudara sekalian, bahwa misteri kematian itu
tidak tercerna oleh akal manusia kita. Hikmat Tuhan jauh lebih dalam daripada pemikiran kita. Ada banyak hal dalam hidup ini yang bersifatnya misteri. Saudara. Bukan cara kematian yang menentukan keselamatan kita. Tapi cara hiduplah yang menentukan keselamatan kita semua. Saudara sekalian, Tuhan bisa memanggil seseorang ketika dia bisa lagi-lagi duduk di sofa. Ada mungkin ada kecelakaan. Ada yang lagi dibonceng di motor dan meninggal, saudara. Bahkan ada yang lagi ikuti ibadah online dan meninggal. Sampai ada yang bilang, waduh enak sekali ya meninggalnya karena pergi begitu cepat tanpa rasa sakit dan sebagainya, saudara sekalian. Saudara sekalian, apa yang saya mau sampaikan, cara mati tidak menentukan keselamatan kita. Tapi yang menentukan adalah cara hidup kita di dunia ini. Selama kita beriman kepada Kristus Yesus, maka ketika kita mati di dunia ini, tutup mata di dunia ini, maka kita buka mata di surga, saudara sekalian. Saya percaya juga, saudara sekalian, Tuhan izinkan peristiwa ini, COVID-19 ini, supaya orang-orang berbalik kepada Tuhan. Dan saudara, kita lihat begitu banyak yang perubahan yang terjadi di dunia ini, saudara. Apa yang tidak pernah terpikirkan, saudara sekalian. Sampai ada anekdotnya ada dunia sudah terbalik di tahun 2020. Orang bilang begini, dulu kasur yang dijemur, sekarang orang yang dijemur, saudara. Dulu padi yang disemprot, sekarang orang yang disemprot. Dulu hewan yang dikandangkan, sekarang orang yang dirumahkan, saudara sekalian. Dulu musuh yang besar ditakuti, sekarang yang kecil malah ditakutkan. Dulu yang di garis depan peperangan itu tentara, belakangnya tenaga medis. Sekarang tenaga medis yang di depan, yang membelakangi tentara. Dulu bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Sekarang bersatu kita jatuh, bercerai kita utuh karena ada anjuran social distancing ini, saudara sekalian. Sekarang orang disuruh di rumah saja, tidak boleh keluar seperti orang di penjara. Malah orang yang di penjara disuruh keluar, saudara sekalian. Saya yakin lewat masalah ini, maka ada hal-hal yang positif yang Tuhan izinkan juga. Sehingga banyak hal yang kita bisa belajar daripada pandemik virus COVID-19 ini, saudara. Yang pertama adalah orang lebih memperhatikan kebersihan, lebih sering cuci tangan. Seluruh dunia bekerja sama, ya. Manusia saling membantu tanpa ada kenal batas. Ada solidaritas yang dibangun tanpa melihat suku, agama, dan ras. Kualitas udara yang makin membaik, saudara sekalian, karena penerbangan, mobil-mobil sudah kurang penerbangan dan mobil juga yang keluar dari rumah-rumah dan lain sebagainya. Sehingga menurun polusi di udara, saudara sekalian. Hobi yang tertunda bisa terlaksana saat isolasi mandiri, mungkin hobi membaca. Dulu mungkin terlalu sibuk sampai tidak ada waktu lagi. Saat ini dengan stay at home, tinggal di rumah, maka kita punya waktu untuk bisa membaca, melakukan hobi-hobi, mungkin ada yang memasak dan lain sebagainya. Karena adanya stay at home juga, maka keluarga lebih punya banyak waktu bersama-sama. Kalau kita melihat di kota-kota besar, ada rumah itu hanya sebagai tempat untuk makan pagi dan tidur malam. Tapi dengan stay at home ini, berubah semua. Keluarga ada punya waktu untuk bersama-sama. Yang berikutnya lagi adalah mesbah keluarga yang mulai dibangun. Dulu sulit sekali untuk mengumpulkan. Anak-anak diajar berdoa, baca firman, bangun doa bersama-sama, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, saudara sekalian. Tahukah saudara, virus COVID ini lewat peristiwa ini, COVID-19 ini, terjadi kebangunan rohani juga kalau kita lihat. Di mana-mana orang cari Tuhan, orang mulai berdoa. Kalau kita lihat di video-video kita yang dikirim di beberapa negara Eropa, Amerika Latin, mereka doa, sujud mencari Tuhan. Bukan dibikin-bikin, saudara. Itu sebuah kegerakan. Ada satu sikap takut akan Tuhan. Mereka tahu, dan ini suatu gerakan yang dahsyat lagi melanda seluruh bumi juga. Pertobatan terjadi di mana-mana, saudara sekalian. Orang-orang datang cari Tuhan. Saya mendengar, membaca sebuah kesaksian di Italia. Kita tahu Italia salah satu negara yang terparah yang mengalami virus COVID-19 ini, saudara sekalian. Ada seorang dokter yang ateis. Dan dia menyatakan dia bertobat, dia kenal Tuhan. Saudara sekalian, kisahnya adalah waktu itu di rumah sakit yang dia layani. Dia melihat waktu awal-awal yang datang cuma puluhan, belasan yang sakit ini. Kemudian puluhan, datang ratusan, dan kemudian ribuan orang sakit. Bukan cuma itu, dia melihat yang jumlah yang meninggal mungkin cuma 1, 5 orang. Terus kemudian tiba-tiba jadi puluhan yang meninggal. Bahkan sampai ratusan yang meninggal dalam satu hari.
Bahkan ribuan yang meninggal dalam satu hari. Mereka shock, dokter ini shock. Mereka kaget semua. Dia katakan bahwa saya ateis. Karena saya diajar jadi dokter, saya tidak percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa teknologi atau kecanggihan teknologi dan sains tidak membutuhkan Tuhan. Kita tidak perlu hadirat Tuhan. Dan dia katakan, seringkali dia katakan bahwa kalau orang tua saya ke gereja, saya seringkali ketawakan mereka. Bahwa mereka itu apa cari Tuhan dan lain sebagainya, saudara sekalian. Tapi lewat peristiwa ini, saudara sekalian, dia lihat ada seorang pastor, seorang hamba Tuhan yang umur 75 tahun. Datang ke rumah sakit untuk berdoa kepada orang-orang yang sakit virus ini, kena COVID-19 ini, saudara. Dia lihat bagaimana dia berdoa, walaupun orang tua ini, hamba Tuhan ini sudah sakit, saudara. Tapi berdoa, bacakan ayat, berikan kekuatan, dan sebagainya. Dan daripada ini dia lihat, wow, ini hamba Tuhan luar biasa. Dia punya keyakinan, percayakan Tuhan. Dan di saat itu dia sampaikan bahwa sejak itu, saya pun datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, dia bilang, saya sangat terbatas, manusia terbatas. Kita nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Dan saya sangat senang sekali, dia bilang, dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Dan dia bilang, saya pun Tuhan, kalau kau izinkan saya sampai mati pun, saya ingin melayani orang yang kena COVID-19 ini. Terjadi pertobatan di mana-mana. Yang berikutnya, bagaimana saudara sekalian? Saya percaya saudara sekalian, 2 Tawarik 7:14, kalau kita baca firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana saudara sekalian kita tetap kuat di masa yang sulit ini dan berkemenangan. Yang ketiga, ubah dari keluhan menjadi ucapan syukur. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 19 dan 21, firman Tuhan katakan demikian. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yosafat mengajak umat Tuhan untuk menyanyikan nyanyian syukur. Ia mengajak umat Tuhan untuk belajar mengucap syukur di masa-masa krisis ini atau masalah kehidupan ini. Bukan keluhan atau bersungut-sungut, saudara sekalian. Saudara, orang yang bersyukur adalah tanda orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan orang yang mengeluh adalah orang yang hanya melihat percaya kepada situasinya. Orang yang hanya membesar-besarkan masalahnya sendiri, saudara sekalian. Mungkin hari ini kita mengalami hal-hal yang sulit, yang sukar sekali. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, masih banyak orang di sekeliling Anda, di sekitar Anda pun mengalami jauh lebih sulit hidupnya, jauh lebih susah hidupnya, saudara sekalian. Mari kita lihat sama-sama, ada satu ayat yang luar biasa. Mazmur 92 ayat 2 menyatakan demikian. Mazmur 92 ayat 2 menyatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Alkitab tidak mengatakan bahwa adalah mudah untuk mengucap syukur. Alkitab tidak mengatakan it is easy to give thanks. Tidak. Tapi Alkitab mengatakan bahwa adalah baik ketika kita mengucap syukur. It is good to give thanks. It is good to give thanks. Itu adalah baik ketika kita mengucap syukur. Tuhan tahu bahwa bersyukur itu tidak gampang. Apalagi ketika saudara disakiti, ketika saudara dihianati, ketika saudara difitnah, waktu Anda disalahkan, waktu Anda dirugikan orang. Tuhan tahu itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan menekankan dan meyakinkan kita bahwa itu baik ketika kita bersyukur. Saudara sekalian, beberapa dari mungkin kita berada pada situasi yang tidak memungkinkan untuk bersyukur.
Mungkin saudara yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada. Engkau berkata, Pak Rudi, saya tidak memungkinkan itu bisa bersyukur situasi demikian. Berapa dari kita mungkin berada pada situasi di mana kita tidak punya alasan untuk kita bisa bersyukur. Dan disitulah yang membuat kita sulit sekali untuk bersyukur. Mungkin Anda punya masalah keuangan yang paling dahsyat, Anda sulit sekali. Mungkin ada keluarga yang sakit, parah, dan ada kebingungan. Bahkan diri Anda sendiri mungkin pun yang lagi mendengarkan, yang lagi sakit parah, divonis dokter, dengan berbagai macam yang Anda tidak pernah pikirkan. Mungkin pun pernikahan Anda ada di ambang perceraian dan lain sebagainya. Saya bisa sebutkan begitu banyak masalah kehidupan. Tapi saya mau katakan hari ini, mari kita tetap lakukan yang baik. Paksakan dirimu untuk bersyukur. Karena firman Tuhan bilang, it is good to give thanks. Itu baik untuk tetap bersyukur. Saudara sekalian, mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Itu bukan yang baik dalam hidup kita, saudara sekalian. Saudara, dunia kedokteran pun memberikan konfirmasi akan hal ini. Orang kalau punya hati yang bersyukur, maka tubuhnya akan mengeluarkan, memproduksi hormon-hormon yang baik, saudara. Salah satunya adalah hormon endorfin yang membuat seseorang bisa rileks. Dan kalau mereka bisa demikian, maka itu akan bisa meningkatkan imunitas tubuh seseorang tersebut. Maka saudara, secara medis mengucap syukur akan membuat kondisi kesehatan kita akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang hanya mengeluh, dibandingkan dengan orang hanya menggerutu dalam hidupnya, saudara. Jadi terbukti ayat ini secara medis, bersyukur walaupun itu tidak mudah, tapi mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Tapi saya juga ingin menyampaikan begini, bahwa bersyukur itu bukan saja menyehatkan tubuh kita, tapi bersyukur itu juga mendatangkan hal-hal yang ajaib dalam hidup ini. Kalau kita lihat di Yosafat tadi, ketika mereka menaikkan syukur mereka, menaikkan puji-pujian syukur, maka terjadilah hal-hal ajaib terjadi. Ada berkat yang dijanjikan dalam ucapan syukur kita. Saya mau perhatikan ayatnya, saudara. 2 Tawarik 20 ayat 26. Mari kita lihat peristiwa daripada Yosafat ketika berperang ini. 2 Tawarik 20 ayat 26. Ketika mereka menang dalam peperangan tersebut melawan Bani Moab, Amon dan Edom tersebut. Dan keluarlah ayat firman Tuhan dalam 2 Tawarik 20 ayat 26. Firman Tuhan katakan demikian. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Kalau kita baca dalam terjemahan King James Version, lembah pujian itu diartikan the valley of barakah. Artinya apa, saudara? Dalam bahasa Ibrani, the valley of barakah, kata barakah itu artinya berkat. Artinya lembah pujian sama dengan lembah berkat, saudara sekalian. Apa yang mau disampaikan? Ketika Yosafat, ketika umat Tuhan memuji Tuhan dan naikkan syukur, maka ada berkat Tuhan yang turun, yang terjadi, ada hal ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Artinya, ketika kita bersyukur, maka ada berkat dalam ucapan syukur kita, saudara sekalian. Saudara, ketika kita bersyukur, maka hati kita akan menjadi tenang. Ada sukacita yang mengalir keluar dari dalam hati kita. Dan tahukah saudara, kalau Anda punya sukacita dalam hidupmu, Alkitab katakan demikian, Amsal 17 ayat yang ke-22 menyatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya pernah sampaikan, ada seorang motivator Indonesia namanya Tung Desemeringin, terkena COVID-19. Tapi ia bisa sembuh. Karena ia belajar untuk bersyukur, ia belajar untuk bersukacita, ia belajar untuk memiliki hati yang gembira. Bukan mengeluh, bukan menggerutu, tapi punya hati yang gembira. Dan dia bernyanyi bersama-sama dengan suster, dengan para perawat, dengan dokter. Mereka nyanyi lagu-lagu yang gembira. Salah satunya adalah hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Wow, luar biasa sekali. Saya juga punya cerita, kisah di Wuhan. Saudara sekalian, ada cerita dari Wuhan. Kota ini sudah sembuh. Bahkan warga mereka sudah memesan tiket untuk keluar kota. Puluhan ribu, saya melihat di berita. Puluhan ribu orang sudah keluar kota, saudara sekalian. Karena mereka mengalami isolasi, lockdown selama puluhan hari, saudara sekalian.
Nah, dari kisah ini ada seorang yang terkena COVID-19 ini, saudara. Dan dia harus diisolasi mandiri. Di rumah tentunya, di apartemen dia atau di rumah dia. Ditanyakan, apa sih rahasianya sampai kamu bisa sembuh? Oh, apa kamu minum obat apa, banyak obat apa? Dan tidak, saya tidak minum obat macam-macam. Saya hanya minum multivitamin saja dan istirahat. Dan yang paling penting adalah saya mencari kesenangan yang membuat hati saya gembira. Membuat saya happy. Yaitu saya ini suka nonton. Dan saya suka film yang lucu-lucu dan sebagainya. Jadi dia cari di masa-masa itu, dia cari sesuatu yang menyenangkan hatinya. Membuat dia gembira, saudara sekalian. Dia nonton film, yang kesukaan dia. Dan akhirnya karena hatinya gembira, dia lupa penyakitnya, dia lupa virusnya ini. Dan dia akhirnya sembuh, saudara. Dan itu benar, firman Tuhan benar, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang kita. Hari ini saudara sekalian, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi biar kebenaran yang disampaikan hari ini menjadi rema, kekuatan bagi setiap saudara yang mendengarkan dimanapun Anda berada saudara sekalian. Biar kita tetap kuat dalam menghadapi masa krisis atau sulit ini. Dengan ubah ketakutan kita menjadi kekuatan dengan percaya kepada Tuhan. Ubah cara pandang yang negatif menjadi positif. Ubah dari keluhan menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara semua dan keluarga saudara semua. God bless you dan amin. Mari kita berdoa bersama-sama saudara sekalian. Mari umat Tuhan, saya mengajak saudara semua untuk berdoa. Mari renungkan firman Tuhan sesaat dan percaya ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa ketika kita bisa melewati semua masa-masa sulit ini saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan. Biar mereka bisa menyadari, bisa tetap kuat dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Saudara kami semua yang ada dimanapun mereka berada. Bagaimana kami bisa mengubah ketakutan kami menjadi kekuatan dengan percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau tempat perteduhan dalam hidup kami. Kami belajar mengubah cara pandang kami yang negatif menjadi cara pandang yang positif. Kami percaya ada janji Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Bahwa kami percaya pun juga krisis ini pasti berlalu Tuhan. Dan kami belajar mengubah dari keluhan kami, sungut-sungut kami menjadi ucapan syukur kepadamu. Karena kami percaya dalam ucapan syukur selain menyehatkan tubuh kami, tapi juga ada berkat yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semua ini. Yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati semuanya, God bless you. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan tuntunan, serta memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Di akhir ibadah ini saya mengajak, mari kita semua berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita angkat, kita katakan kepada Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Terima kasih Engkau setia. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menyediakan semua yang menjadi keperluan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kasih kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Diberkati dengan berkat keselamatan, diberkati dengan berkat kesehatan, diberkati dengan berkat keuangan, diberkati dengan berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, diberkati dengan ketenangan, diberkati saudara, keluar masuk saudara, terlindung, terpelihara, tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya, sampai semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.